Shalom, salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Yesus. Selamat memperingati kelahiran Yesus. Selamat merayakan Christmas dimanapun kita berada. Kita bersyukur atas waktu dan kesempatan yang baik untuk belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Sekali lagi Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Saya akan bacakan di sini dalam terjemahan Indonesia. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yob. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada 4 sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak, Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan ketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah, di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisaria. Lalu kata roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang, dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yob untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia?" Ayat yang terakhir, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih lagi belajar tema yang berbicara mengenai keselamatan. Dan secara khusus minggu ini kita belajar subtema keselamatan milik bersama.
Pernahkah kita berpikir bahwa ada bangsa-bangsa tertentu yang tidak patut menerima keselamatan? Atau pernahkah kita berpikir ketika melihat warna kulit seseorang yang berbeza dengan kita, lalu kita berpikir mereka tidak patut berada di surga? Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa keselamatan milik bersama. Yang pertama, kita perlu bertanya, milik siapakah keselamatan itu? Jawabannya adalah keselamatan milik bersama. Keselamatan milik semua orang, yaitu semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, orang-orang Kristen Yahudi membantah tindakan dan perbuatan Petrus yang menumpang di rumah orang bukan Yahudi dan makan bersama-sama mereka. Mereka merasakan tindakan Petrus adalah tindakan yang salah. Sebab itu Petrus menerangkan pengalamannya bagaimana orang bukan Yahudi menerima karunia Roh Kudus sama seperti orang Yahudi. Ini membuat mereka mengakui bahwa orang-orang bukan Yahudi juga boleh menikmati keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menyatakan bahwa keselamatan itu untuk semua orang. Keselamatan itu milik bersama yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 terjemahan Indonesia, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Yesus. Keselamatan dimiliki oleh semua orang yang mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, keselamatan itu milik bersama. Sebab sejak dari awal memang rencana Allah adalah untuk menyelamatkan semua orang yang ada di dunia ini. Cuma Allah memakai atau menggunakan bangsa Israel sebagai saluran berkat Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Dalam Kejadian 12 ayat 3 terjemahan Indonesia, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham dipilih menjadi umat pilihan Allah, sehingga melalui garis keturunan Abraham, Yesus Kristus lahir, sehingga semua bangsa mendapat berkat. Semua bangsa diselamatkan melalui Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang Samaria yang dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai orang berdosa, dan mereka tidak mau bergaul dengan mereka dan membenci orang-orang Samaria. Tetapi Yesus datang memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Ini menyatakan bahwa Yesus mau menyelamatkan semua orang, dan memang itulah kerinduan Tuhan sejak awal, mau menyelamatkan semua orang yang berdosa. Firman Tuhan yang sudah kita baca, Tuhan memerintahkan dan menyuruh Petrus supaya pergi memberitakan firman Tuhan kepada bangsa bukan Yahudi. Karena bagi Tuhan, bangsa bukan Yahudi juga perlu dan patut diselamatkan.
Yang ketiga, keselamatan milik bersama bagi orang-orang yang sudah bertobat. Bertobat di sini berbicara mengenai meninggalkan dosa, menjauhi kejahatan, dan mengambil ketetapan atau keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tanpa pertobatan kita tidak akan menikmati keselamatan. Sebab itu keselamatan milik bersama bagi mereka yang bertobat. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca, Allah memimpin bangsa asing, bangsa bukan Yahudi, supaya mereka juga mengalami pertobatan dan diselamatkan. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 terjemahan Indonesia, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang kembali dan bertobat. Maksudnya di sini Tuhan mau, Tuhan rindu supaya semua orang bertobat dan boleh menikmati kerajaan Tuhan. Sebab itulah keselamatan milik bersama bagi mereka yang sudah bertobat. Ada seorang lelaki yang selama 11 tahun berusaha menyembunyikan rahasianya. Tidak seorang pun yang mengetahui. Bahkan ahli keluarganya pun tidak tahu. Di mana setiap petang dia akan duduk sambil membaca surat kabar. Istrinya pun tidak mengetahui masalahnya. Pada suatu hari dia tidak lagi dapat menanggung beban berpura-pura atau kepura-puraannya. Selepas menyembunyikan bertahun-tahun, akhirnya dia mengaku bahwa dia tidak pandai membaca. Dia hanya berpura-pura. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada ramai orang-orang percaya yang kelihatannya rohani. Ada ramai orang-orang yang percaya kelihatannya baik, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, tidak sungguh-sungguh bertobat. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan milik bersama bagi kita, bagi semua orang yang sungguh-sungguh percaya dan bertobat. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan milik bersama, milik kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Marilah tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita boleh menikmati keselamatan itu bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan pelajari bersama-sama. Kami tahu keselamatan milik kami bersama-sama yang percaya kepada Yesus, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah kami tetap teguh berpegang pada firman Tuhan. Pada di surga kami mau berdoa dimanapun anak-anak Tuhan berada. Tuhan memberkati hidup mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang ada beban berat, pergumulan, Tuhan lepaskan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa supaya ketika kami merayakan Christmas, walau apapun keadaan, kami tetap bersukacita dan bersyukur karena kami masih boleh memperingati kelahiran Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati pelayanan kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.